Pendidikan adalah fondasi sebuah bangsa. Dalam dunia yang semakin berkembang dengan cepat, penting bagi kita untuk memastikan bahwa sistem pendidikan kita selalu berada di jalur yang benar. Namun, bagaimana cara kita memastikan bahwa lembaga pendidikan dapat memberikan layanan terbaik kepada peserta didik? Salah satu solusinya adalah melalui penerapan standar internasional yang sudah terbukti efektif, ISO 21001:2018. Dalam video ini, kita akan mengungkap mengapa ISO 21001 sangat penting untuk pendidikan di Indonesia dan bagaimana penerapan standar ini dapat membawa perubahan signifikan dalam kualitas pendidikan. ISO 21001:2018 adalah standar internasional yang dirancang khusus untuk Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan atau SMOP. Standar ini bukan hanya sekedar dokumen teknis, melainkan sebuah kerangka kerja yang membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi layanan pendidikan mereka. ISO 21001:2018 diterapkan di berbagai jenis organisasi pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, serta departemen pelatihan profesional di perusahaan yang bukan bisnis utamanya adalah pendidikan. Ini memberikan fleksibilitas untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di berbagai konteks. Penerapan ISO 21001:2018 tidak hanya tentang mendapatkan sertifikasi, tetapi juga tentang mencapai tujuan yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mari kita telaah beberapa manfaat utama dari standar ini. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dengan mengadopsi ISO 21001, lembaga pendidikan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran mereka. Standar ini memberikan panduan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada, serta meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik. Ini berarti bahwa setiap aspek dari proses pendidikan, mulai dari perencanaan kurikulum hingga evaluasi, menjadi lebih efisien dan berkualitas tinggi. Yang kedua, meningkatkan kepuasan peserta didik, orang tua, dan stakeholder lainnya. ISO 21001 membantu lembaga pendidikan untuk memahami dan memenuhi harapan peserta didik serta orang tua mereka dengan lebih baik. Standar ini mendorong lembaga untuk berfokus pada kebutuhan peserta didik dan memberikan layanan yang responsif dan berkualitas. Kepuasan yang tinggi di antara peserta didik dan orang tua akan berdampak positif pada reputasi lembaga pendidikan dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan seluruh stakeholder. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan merangsang pertumbuhan. Standar ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. ISO 21000 mendorong lembaga pendidikan untuk memberikan dukungan khusus bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus atau yang belajar dari jarak jauh. Dengan lingkungan yang mendukung, semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Yang keempat, menyediakan kerangka kerja untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Salah satu keunggulan ISO 21001 adalah fokusnya pada perbaikan berkelanjutan. Standar ini mengharuskan lembaga pendidikan untuk secara rutin mengevaluasi kinerja mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Proses ini membantu lembaga pendidikan untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan harapan peserta didik serta perkembangan dalam sektor pendidikan. Yang kelima, membantu lembaga pendidikan dalam memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. ISO 21001 juga membantu lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi berbagai regulasi dan peraturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi adalah aspek penting untuk menghindari sanksi hukum dan memastikan operasi yang lancar. Dengan memenuhi standar ini, lembaga pendidikan dapat mengurangi risiko hukum dan menjaga integritas mereka. Yang keenam, sekaligus yang terakhir adalah meningkatkan reputasi dan kredibilitas lembaga pendidikan. Terakhir, mendapatkan sertifikasi ISO 21001 memberikan keuntungan dalam reputasi. Sertifikasi ini merupakan pengakuan internasional bahwa lembaga pendidikan telah memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas lembaga di mata peserta didik, orang tua, dan masyarakat umum, tetapi juga dapat membuka peluang baru untuk kerjasama dan kemitraan. ISO 21001 terdiri dari 10 klausul utama yang membentuk kerangka kerja untuk sistem manajemen organisasi pendidikan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing klausul. Yang pertama, lingkup. Klausul ini menjelaskan batasan dan ruang lingkup penerapan standar. Yang kedua,
acuan normatif. Klausul ini merujuk pada dokumen standar terkait yang diperlukan untuk menerapkan ISO 21001. Yang ketiga, istilah dan definisi. Klausul ini menyediakan definisi istilah-istilah kunci yang digunakan dalam standar, seperti organisasi pendidikan, sistem manajemen, dan kompetensi. Yang keempat, konteks organisasi. Klausul ini menekankan pentingnya memahami konteks organisasi dan kebutuhan stakeholder. Yang kelima, kepemimpinan. Dalam klausul ini ditegaskan pentingnya komitmen dan kepemimpinan dalam implementasi standar. Yang keenam, perencanaan. Klausul ini mencakup langkah-langkah perencanaan yang diperlukan, termasuk identifikasi risiko dan juga peluang, penetapan tujuan kualitas, dan perencanaan perbaikan sistem. Yang ketujuh adalah dukungan. Klausul ini menyatakan kebutuhan untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan, seperti kompetensi, komunikasi, dan dokumentasi. Yang kedelapan adalah operasi. Klausul ini menjelaskan proses operasional yang harus dijalankan sesuai dengan standar ISO 21001. Yang kesembilan, evaluasi kinerja. Klausul ini menekankan pentingnya evaluasi kinerja secara berkala. Dan yang ke-10 adalah peningkatan. Klausul ini mendorong pentingnya peningkatan berkelanjutan dalam sistem manajemen organisasi pendidikan. Untuk mendapatkan sertifikasi ISO 21001, lembaga pendidikan harus mengikuti beberapa langkah penting. Mari kita jelajahi proses ini secara rinci. Yang pertama, evaluasi dan pahami persyaratan. Langkah pertama adalah memahami persyaratan standar dan menilai kesesuaian sistem manajemen yang ada. Ini melibatkan kajian mendalam tentang prinsip-prinsip ISO 21001 dan menilai sejauh mana sistem saat ini memenuhi persyaratan tersebut. Yang kedua, identifikasi kekurangan. Selanjutnya, lembaga pendidikan harus melakukan gap analysis untuk mengidentifikasi kekurangan dalam sistem manajemen ini. Ini membantu membandingkan antara praktik saat ini dan persyaratan standar. Yang ketiga, kembangkan dan implementasikan rencana perbaikan. Setelah mengidentifikasi kekurangan, lembaga pendidikan harus mengembangkan rencana perbaikan yang mencakup langkah-langkah spesifik, tanggung jawab, dan jadwal. Rencana ini harus diimplementasikan dengan alokasi sumber daya yang memadai. Yang keempat, lakukan audit internal dan koreksi tindakan yang diperlukan. Audit internal diperlukan untuk memastikan kesesuaian, efektivitas, dan kepatuhan terhadap persyaratan standar. Temuan audit akan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang kelima, pilih badan sertifikasi untuk audit eksternal. Setelah memperbaiki sistem manajemen, lembaga pendidikan harus memilih badan sertifikasi yang diakui untuk melakukan audit eksternal. Dan yang keenam adalah perbaiki temuan audit dan dapatkan sertifikasi. Lembaga pendidikan harus menanggapi temuan audit eksternal dengan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Setelah perbaikan dilakukan dan diterima, badan sertifikasi akan menerbitkan sertifikasi ISO 21001. ISO 21001-2018 bukan hanya tentang mendapatkan sertifikasi, tetapi tentang menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam sistem pendidikan. Dengan menerapkan standar ini, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, dan memenuhi kebutuhan peserta didik secara lebih efektif. Jika kalian adalah pemangku kepentingan dalam pendidikan, pertimbangkanlah untuk menjelajahi dan menerapkan ISO 21001 ini di lingkungan Anda. Bersama-sama, kita dapat membangun masa depan pendidikan yang lebih baik untuk Indonesia. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik berikutnya.